Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali bisa dipertemukan Allah Azza wa Jalla di waktu subuh, waktu yang sangat barokah, waktu yang sangat indah, sehingga para ulama mengatakan lil fajri ladzatan. Waktu fajar itu ada dua kenikmatan. Yang pertama, kenikmatan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di saat semua orang masih istirahat. Yang kedua, kenikmatan kita melaksanakan salat, berada di antara saf-saf kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dua kenikmatan ini bisa senantiasa hadir dalam kehidupan kita sampai kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap salat dan salam senantiasa lahir dari lisan kita, disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita kembali pagi ini melanjutkan pembahasan tentang Durus al-Muhimmah li'amatil ummah lisamati Syekh bin Baz sampai pada ad-darsus sadis asyar, pelajaran yang ke-16. At-ta'addub bil adabil islamiyah, itu beradab dengan adab Islam. Pada pembahasan sebelumnya ya kita mengambil beberapa akhlak ya yang ada di dalam agama kita. Di antara adab-adab yang mesti dijaga, wa minha, kata Syekh bin Baz, as-salam, yaitu mengucapkan as-salam. As-salamu min al-adabil islamiyah allati syarra'aha al-Islam lit-ta'allufi bainal muslimin. Salam merupakan ya, adab Islam yang telah disyariatkan untuk menguatkan, mengokohkan antara tali kaum muslimin. Di Islam memberikan adab ini untuk menguatkan antara kita, hubungan antara kita, mengokohkan tali ukhuwah di antara kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ayyul islami khair, ketika para sahabat bertanya tentang Islam mana yang paling baik, al-Islam, Islam yang seperti apa yang paling baik, bukan ayyu islamin, tetapi ayyul islami khair. Makanya di dalam Islam senantiasa al-Islam disebut dengan ma'rifah, ya. Raditu billahi, ya, ketika kita ridha kepada Allah dan ridha Islam sebagai agama kita, maka al-Islam ketika ditanya oleh para sahabat, Islam yang seperti apa yang paling baik wahai Rasul? Qal tut'imut ta'ama, Islam yang engkau senantiasa memberi makan.
wa taqra'us salam, di mana engkau seling mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'arif. Ini syiar Islam, ikhwan. Ini ada adab yang mesti dijaga, bahwa salam itu mesti kita hidupkan bersama-sama. Kita awali di rumah tangga kita, kita awali di lingkungan kita, antara sesama guru, antara sesama murid dengan guru atau guru dengan murid, antara sesama wali santri, antara sesama tetangga, antara sesama jamaah. Ini jangan sampai kita masuk masjid ini ya tidak menghidupkan syiar salam. Jangan sampai hari-hari kita di sini bertemu di rumah Allah, kemudian kita keluar kembali itu tanpa kita hidupkan syiar salam. Nabi berpesan, sampaikan salam itu kepada orang yang engkau kenal dan kepada yang tidak engkau kenal. Di syiarnya salam itu kepada siapapun dari umat ini. Yang jelas dia muslim, itu kan? Yang jelas dia muslim. Selama dia muslim dan kita nampak ya, dari tanda-tanda dia muslim, kita ucapkan salam. Terkadang subhanallah, ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, ada kesan kelihatan aneh, saking tidak terbiasanya salam itu hidup di tengah-tengahnya. Kita ucapkan salam, terkadang tidak dijawab gitu. Atau kelihatan dia merasa aneh mendengarkan salam kita. Rawahul Bukhari dan Muslim. Wa anil Barra qal, dari sahabat Nabi mulia Al-Barra bin Azib, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa dzakara minha. Nabi menyuruh kami 7 perkara, di antaranya ifsa'us salam, menebar salam. Sampaikan salam kepada siapapun yang kita kenal dan kepada siapapun yang tidak kita kenal asal dia muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW menyebutkan orang yang hanya membatasi salam pada orang yang ia kenal itu min alamatis sa'ah, bagian dari tanda-tanda hari kiamat itu sendiri. Salam hanya kepada komunitasnya saja, salam hanya kepada orang-orang yang tertentu saja, tidak mengucapkan salam kepada kaum muslimin secara umum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min haqqil muslim alal muslim, di antara hak kita, saudara kita terhadap saudaranya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Bicara tentang salam, bicara tentang hak saudara. Bicara tentang salam, bicara tentang tanda baiknya Islam seseorang. Bicara tentang salam adalah merupakan adab yang sangat mulia dalam kehidupan seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi, ada hak saudara yang kita penuhi, ada hak dia yang mesti kita berikan, yaitu salam. Jangan buang muka atau jangan buang ya wajah kita kepada yang lain. Nampak saudara kita, salam kepadanya, jangan kita palingkan kepada yang lain. Makanya ketika ada orang subhanallah memalingkan wajahnya kepada yang lain ketika dia melihat saudaranya, tentu ini bagian dari yang tidak bagian dari yang tidak terpuji dalam perilaku seseorang. Apabila dia saudara sesama muslim, salam. Jangan gara-gara kita tidak satu masjid tempat sholat kita tidak salam. Jangan gara-gara kita tidak sama tempat pengajian tidak salam. Nah, muslim berikan hak dia dengan salam kepadanya. Gara-gara kita tidak satu kampung, kemudian kita tidak kenal, maka jangan sampai kita tidak mengucapkan salam. Oleh itu ikhwafillah, jangan kita batasi syariat ini pada apa yang kita kehendaki, tapi lakukan apa yang diperintahkan oleh agama ini. Kemudian assalam sababun lil mawaddah wa dukhul jannah. Mengucapkan salam bukan sekedar bicara tentang adab, bukan sekedar bicara tentang hak saudara, bukan sekedar kita bicara tentang baiknya Islam seseorang, tapi mengucapkan salam itu adalah bagian dari perkara-perkara yang akan
menyebabkan tali cinta di antara sesama kita semakin kuat, dah bahkan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidaklah kalian dianggap beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian, kata Nabi, sebuah tawaran dari Nabi, jika kalian lakukan hal ini, kalian akan saling cinta dan kasih, saling mencintai di antara kalian. Absus salama bainakum, kata Nabi, tebarkan salam di antara kalian. Menyebarkan salam membuat hati kita ini semakin dekat, membuat hati kita semakin nyaman kepada saudara kita. Maka jangan ada kesan ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita hanya memandang kepada dia tanpa mengucapkan salam, tapi berikan hak dia mendapatkan doa keselamatan dari kita. Nah, bagaimanakah sifat salam yang paling sempurna? Sifat salam yang paling sempurna itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Nabi yang mulia Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, qala jaa rajulun ila an-nabiy faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas. Kemudian datang laki-laki ini kepada Nabi, dia mengatakan assalamualaikum, Nabi kemudian menjawabnya dan duduk. Faqala an-nabi 10, bagi dia 10. Thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi faradda alaihi fajalas. Faqala 20, bagi dia 20 kebaikan. Thumma jaa akhara faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh farda alaihi fajalasa faqala 30. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, sanadnya hasan. Kesempurnaan lafaz ya dari assalam, ya itulah yang mana ada 3 doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ucapan salam yang sempurna. Hal ini perlu diingatkan, ikhwafillah, ketika kita mengirimkan pesan singkat, baik itu melalui SMS ataupun melalui WhatsApp kepada saudara kita, maka biasakan untuk tidak menulis dengan singkatan. Askum, apalagi ASS, apalagi macam-macam ya istilahnya. Nah, biasakan paling tidak assalamualaikum, atau sekarang sudah ada ya yang sudah ditulis langsung, gitu kan, assalamualaikum. Biasakan untuk menyempurnakan, paling tidak assalamualaikum, selesai. Atau kalau ingin sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih sempurna. Biasakan itu, dan itu tidaklah salam ya, walaupun dibaca dengan assalamualaikum, tapi tulislah itu, karena dengan itu kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara adab-adab salam yang pertama adalah assalamu bil isyarati la yanbaghi illa idza sahibahu talaffuz bis salam. Salam itu dengan lisan. Bolehkah dengan syarat? Boleh, tetapi dengan isyarat itu tidaklah boleh dilakukan kecuali diikutkan dengan lafaz assalamualaikum. Orang jauh misalnya beginikan atau apalah istilahnya ya, atau diangkat tangannya, tapi diucapkan assalamualaikum. Misal jauh nih, Abah siapa jauh, Abah Fiko jauh kelihatan, ingin salam sama dia dari jauh dan gak sempat untuk menemui dia, maka ucapkan salam dengan lisan, diberikan isyarat. Tidak boleh hanya isyarat tanpa ucapan lisan. Jelas ya? Kalau jauh, maka berikan isyarat bahwa kita mengucapkan salam padanya dan diikutkan dengan ucapan lisan, walaupun dia tidak mendengarkan. Ini yang pertama, kata Syekh Ahmad Tuwayan. Yang kedua, khafdus sawti bis salam idza kana bihadrati naim, merendahkan suara pada saat mengucapkan salam ketika berada di tengah-tengah orang yang tidur. Orang tidur, antum ucapkan salam,
kuat-kuat terganggu dia. Ketika orang tidur, ada yang istirahat, ucapkan salam, tapi kemudian dengan suara yang pelan. Waqad kana Nabi SAW yusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yasma'ul yaqadhan. Salam Nabi ya itu didengar oleh orang yang sedang duduk ya, yang sedang bangun, tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Jelas ya? Di salamnya Nabi itu, Pak, salamnya didengar oleh orang yang tidak tidur dan tidak membangunkan atau tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Nah, yang ketiga, Nabi menjelaskan tentang urutan. Ar-raqib yusallimur raqib 'alal mashi. Yang berkendaraan memberikan salam kepada yang sedang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Orang yang mengucapkan yang sedikit kepada yang lebih banyak. Ada beberapa abah-abah duduk ini misalnya kan, abah ini jalan satu orang, maka ucapkan salam. Al-qalil alal katsir. Yang jumlah sedikit kepada yang jumlah lebih banyak. Yang berjalan kaki kepada yang duduk. Yang berkendaraan kepada yang sedang berjalan kaki. Gitu. Itu adab-adab yang urutan-urutan yang mesti kita jaga. Kemudian wa 'alas saghiri 'alal kabir, kita yang lebih kecil kepada yang lebih dewasa. Kita kecil usia kita, maka kita mulai salam kepada yang lebih dewasa. Kemudian yang keempat, adab-adab as-salam, istihbabus salam 'inda ad-dukhul ila al-manzil. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam di saat kita masuk rumah. Kita masuk rumah ucapkan salam. Suami masuk rumah ucapkan salam. Ya, kemudian anak-anak masuk rumah ucapkan salam. Istri pun demikian. Sesama kita, abah-abah nih misalnya nih. Ini kan rumahnya mana? Ini kantor itu ya. Antara sesama ustadz, abah-abah itu ya, di rumah, dia di kantor atau di mes, ucapkan salam. Ucapkan salam. Masuk ucapkan salam. Keluar, masuk lagi ucapkan salam. Begitu. Syiar itu tolak dihidupkan ini. Terlebih lagi ketika abah ini sedang ngajar, kemudian masuk ke kelas abah yang lain. Itu lebih utama lagi. Apa sebab? Karena itu akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Gitu ya. Masuk abah Afifi ke kelas abah Nanda misalnya, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Anak-anak subhanallah yang sedang di bawah asuhan didikan abah Nanda itu akan mencontoh daripada abahnya sendiri. Kebetulan abah Nanda baru memberikan ya pelajaran tentang adab-adab salam. Masuk abah Afifi dengan mengucapkan salam, pas. Nah, itu dia. Tapi barusan abahnya semangat menyampaikan adab tentang salam, tiba-tiba masuk abah yang lain. Tidak ada salam. Nah, itu akan menjadi buyar semua pelajaran tadi itu. Nah, ini ikhwafillah, ini hal-hal yang kecil tapi kemudian akan menjadi pendidikan yang sangat luar biasa pada diri kita. Nah, ini tolong diperhatikan para guru dimanapun berada untuk menjaga adab ini. Subhanallah, syiar ini mari kita hidupkan. Kemudian yang kelima, la yajuzu ibtida'ul kafir bis salam. Tidak boleh kita mengucapkan salam untuk orang kafir, memulai salam kepada orang kafir. Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda walad nasara bis salam. Orang Yahudi dan Nasrani jangan mulai dengan salam. Kalaupun mereka mengucapkan salam kepada kita, maka cukup dijawab dengan apa jawabannya? Wa'alaikum. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, nih Pak Yogi banyak tamu-tamunya, ya, banyak pelanggan-pelanggannya datang. Kita kan nggak bisa menanya, kamu muslim apa tidak? Nggak mungkin. Yang namanya orang pelanggan datang bawa motornya, mobilnya, ya udah, ucapkan salam. Tapi kalau memang kita kenal, kalau dia bukan muslim, tidak perlu kita
mengucapkan salam. Kalaupun dia mengucapkan salam, karena salam hari ini tidak hanya lagi menjadi syiar muslim, semua orang bisa, ya kan? Yang siapapun, ya apapun agamanya hari ini bisa mengucapkan salam. Bahkan tertipu kita, dulu pula dia menelpon assalamualaikum, ya seperti itu. Maka ketika kita tahu bahwa dia adalah seorang non muslim, tidak boleh kita memulai dengan salam. Kalau dia memulai dengan salam, cukup dijawab dengan wa'alaikum, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab, ya, faqulu wa'alaikum." Ya, kalau kalian diucapkan salam oleh ahlul kitab, maka jawablah wa'alaikum, rawahul Bukhari. Yang keenam, yustahabbus salam 'indal qiyam minal majlis. Ketika kita bubar dari majlis ini, maka tutup dengan salam. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, "Izantaha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada an yakuma falyusallim, fa laysatil ula bi ahaqqi minal akhar." Ya. Maka jika kalian selesai dari sebuah majlis, maka hendaklah ucapkan salam, ya, ucapkan salam. Ikhwah fillah, itulah 6 adab-adab salam yang mesti kita perhatikan. Ya, yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita jaga. Dia harus dilafazkan, tidak cukup dengan isyarat, tetapi disertai dengan lafaz salam. Yang kedua, dengan merendahkan suara, ya, tidak mengganggu orang yang tidur atau suaranya didengar oleh orang yang sedang duduk. Yang ketiga, hendaklah orang yang berkendaraan menyalami yang sedang berjalan, yang berjalan menyalami, mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil kepada yang besar. Ucapkan salam setiap kali kita masuk rumah, masuk kantor, masuk tempat-tempat yang ada orangnya. Kemudian tidak memulai salam kepada orang kafir. Kemudian kita hendaklah mengucapkan salam di saat kita bangkit dari majlis kita. Inilah adab yang luar biasa yang mesti kita jaga, dan ini merupakan syiar Islam yang sangat indah. Mari kita selalu hidupkan, karena ini akan mengundang rasa cinta di antara kita dan rasa kasih di antara kita. Bisa kita bayangkan kalau saudara kita yang barangkali kita palingkan wajah kita, itu membuat dia tersinggung, bahkan membuat dia tidak nyaman. Ucapkan salam walaupun di hati kita ada sesuatu, ya kan? Nabi SAW mengatakan, menganjurkan bahwa ketika kita bertemu dengan saudara kita, hendaklah kita dengan wajah yang ceria dan mengucapkan salam, karena ada hak dia atas kita yang mesti kita tunaikan, mesti kita berikan. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan adab-adab berikutnya. Masih banyak ada adab tentang Islam yang mesti kita jaga, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan adab-adab yang mulia ini dalam keseharian kita, dan kita termasuk orang-orang yang semangat di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.